Ya, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Ya, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Mas Pugu, kita tahu rupiah pekan lalu itu bisa dikatakan melemah ya, 14.500 berada di level itu. Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Ya, mungkin kalau kita bicara pekan lalu, mungkin di akhir pekan memang menguat ya. Tapi kalau kita bicara week to week gitu ya, dari Jumat ke Jumat 2 pekan lalu gitu ya, memang rupiah cenderung datar gitu ya. Dan pagi ini memang dibuka sedikit mengalami tekanan gitu ya. Memang dari Amerika Serikat sendiri, Jumat lalu rilis data retail sales Amerika Serikat juga di atas ekspektasi gitu ya. Jadi kecenderungannya memang USD-nya lah yang lebih menguat daripada rupiah yang menguat. Dan mungkin kasus corona secara global gitu ya, kita bicara secara globalnya memang juga mengalami kenaikan gitu ya, sehingga memang rupiah kecenderungannya hari ini akan tertekan gitu ya, meskipun tidak akan jauh dari level 14.500 karena memang dari dalam negeri juga corona cenderung menurun ya, sudah mulai menurun. Bahkan kalau kita bicara di Jakarta gitu ya, selama akhir pekan kasus aktif di Jakarta sudah mulai mengalami penurunan gitu ya, sehingga sebenarnya dari dalam negeri sendiri kondisinya sudah cukup sedikit membaik gitu ya dibandingkan dengan akhir pekan lalu seperti itu. Oke, kalau kita perhatikan memang betul sekali ya dalam 3 hari ya. Kalau nggak salah 4 atau 3 hari terakhir ini memang angkanya terus menurun. Kemarin bahkan sudah kembali ke level 40 ribuan begitu ya pertambahan kasusnya. Dan Anda tadi mention Jakarta, kemarin Jakarta di bawah 10 ribu kasusnya. Ini artinya akan membuat rupiah tidak terlalu tertekan seperti pekan-pekan sebelumnya. Iya, betul sekali, Mas. Ya, kalau kita lihat memang pergerakan rupiah masih akan hovering gitu ya, atau sideways gitu ya di sekitar level 14.500 gitu ya. Namun di sisi lain juga pasar juga akan wait and see gitu ya. Pekan ini ada RDGBI gitu ya, sehingga mungkin pergerakan rupiah akan cenderung sideways, ada sedikit tekanan, kecuali nantinya di RDGBI pekan ini nantinya komen BI akan cukup positif seperti itu. Oke, kemudian sentimen apa yang bisa menopang rupiah? Ya, tadi sempat disebutkan juga ya bahwa RDGBI salah satunya pekan ini kalau ternyata hasilnya positif gitu ya, kemungkinan besar memang rupiah masih ada chance menguat gitu ya. Memang pasar ekspektasinya adalah bahwa BI akan menahan suku bunga. Hampir semua pelaku pasar expect-nya BI akan menahan suku bunga. Namun yang perlu diperhatikan adalah komentar-komentar BI terkait rilis data terakhir, rilis data ekonomi terakhir dalam negeri gitu ya. Dan mungkin komentar BI terkait adanya PPKM gitu ya, impact-nya terhadap ekonomi dilihat dari kacamata BI. Inilah yang akhirnya menjadi salah satu yang dinanti juga oleh investor. Jikalau nantinya ini rilis dari RDGBI ini cukup positif, BI masih optimis dengan kondisi ekonomi di Indonesia, bukan tidak mungkin rupiah akan rebound gitu ya di tengah pekan dan mungkin di akhir pekan akan ditutup menguat. Dan mungkin salah satunya juga kondisi corona kita gitu ya, selama akhir pekan cenderung membaik. Kalau memang ini berlanjut di pekan ini gitu ya, ini kemungkinan besar memang rupiah juga ada potensi menguat, apalagi dari Amerika Serikat mungkin akan minim rilis data ekonomi gitu ya, sehingga mungkin sentimen dari dalam negeri ini lebih dinantikan oleh pelaku pasar. Oke, pertambahan kasus memang terlihat menurun tapi masih cukup mengkhawatirkan. Belum lagi kita kan sudah diambang selesainya PPKM darurat meskipun ada kemungkinan juga untuk terus ditambah. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bilang bahwa ini akan mempengaruhi PDB di kuartal ketiga. Nah, prediksi Anda seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bicara PDB gitu ya, memang impact-nya akan lebih terasa di kuartal 3, apalagi kalau ini kan sudah jalan sekitar 2 minggu gitu ya. Ini juga impact-nya cukup besar gitu ya, apalagi di bulan Juli ini. Nah, kita lihat rilis data nanti gitu ya, bulan Juli ini seperti apa. Memang akan cenderung mengalami penurunan. Apalagi kalau nantinya ada diperpanjang gitu ya, diperpanjang berarti otomatis sekitar 1,5 triwulan gitu ya. Kita, setengah triwulan gitu ya di kuartal 3 ini kita otomatis diperketat aturannya, sehingga memang ada potensi di kuartal 3 PDB kita akan turun lagi. Mungkin secara Q on Q gitu ya, kuartal to kuartal, dari kuartal 3, dari kuartal 2 ke kuartal 3 mungkin ada penurunan, justru tumbuhnya negatif gitu ya. Namun secara year on year ada potensi bahwa ini memang masih akan cukup positif gitu ya, meskipun tidak akan jauh dari level 0% gitu ya pergerakannya. Dan mungkin kalau kita bicara ke depannya gitu ya, mungkin rilis data gitu ya, terutama di bulan Juni ini yang bulan Juli ini yang sudah mulai diperketat, ini akan menjadi acuan seberapa besar nantinya efek PPKM terhadap ekonomi dalam negeri seperti itu. Mas Pugu, kalau kita bicara neraca dagang juga kan kembali surplus. Nah, ini seberapa signifikan sebetulnya ini bisa jadi sentimen positif buat rupiah? Ya, mungkin kalau kita bicara pekan lalu sebenarnya ini menjadi salah satu juga sentimen yang positif gitu ya, meskipun secara besaran gitu ya, atau
ekspor dikurang impornya, ini memang sedikit di bawah ekspektasi pasar gitu ya. Ekspektasi pasar waktu itu sekitar 2 miliar US dollar, ternyata cuma 1,3 gitu ya, 1,38 gitu ya trade balance kita gitu ya. Namun perkembangan yang cukup positif dari nilai ekspor dan impor kita gitu ya, secara baik itu month on month maupun year on year, ini jauh di atas ekspektasi pasar, dan ini menandakan bahwa ekonomi kita sudah mulai menggeliat gitu ya. Dan dari sisi impor kita lihat memang kebanyakan adalah barang modal dan juga bahan baku gitu ya, produksi. Ini menandakan bahwa produksi dalam negeri ini sudah mulai tumbuh gitu ya, sehingga memang ini direspon cukup positif juga oleh pasar gitu ya, dan mungkin ini akan terbawa juga untuk pekan ini seperti itu. Oke, Mas Pugu, kalau misalnya sentimen global, mungkin kalau kita melihat kebijakan The Fed, kemudian juga angka inflasi Amerika, rilis-rilis data Amerika yang lain seperti apa? Ya, mungkin tadi juga sempat disebutkan di awal bahwa ternyata retail sales Amerika Serikat yang diprediksi tumbuh minus masih tumbuh positif gitu ya. Dan ini membuat memang USD sendiri kondisinya juga masih cukup kuat gitu ya. Sehingga mungkin pergerakan rupiah gitu ya, to be fair, akan cenderung sideways gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara memang rilis data Amerika Serikat ini masih cukup positif gitu ya. Apalagi inflasi kemarin juga sempat di atas ekspektasi. Meskipun kembali didinai oleh Fed gitu ya, bahwa ini masih transitory dan kondisi di sana masih cukup aman gitu ya dari sisi inflasinya. Ini yang membuat akhirnya pasar juga cenderung merespon dengan cukup positif gitu ya terhadap yield US Treasury yang terus mengalami penurunan. Dan mungkin ini juga akan berdampak juga gitu ya kepada obligasi dalam negeri. Ketika US Treasury cenderung turun yieldnya, ada potensi bahwa yield obligasi dalam negeri juga akan mengalami penurunan, dan ini cukup positif untuk pergerakan harganya seperti itu. Tapi apakah kemudian obligasi Indonesia ini masih menjadi daya tarik atau bisa jadi alternatif investasi? Ya, mungkin di tengah kondisi saat ini yang bergejolaknya pasar FX gitu ya, dan mungkin potensi-potensi default banyak juga gitu ya. Ini bahwa obligasi pemerintah Indonesia ini adalah salah satu investasi yang paling baik gitu ya di dalam negeri, terutama gitu ya berdenom rupiah gitu ya. Satu, memang potensi gagal bayarnya juga cukup rendah gitu ya. Memang di sisi lain kalau kita lihat juga pekan lalu gitu ya, dari pasar obligasi sendiri menguat cukup signifikan, apalagi seri-seri benchmark, dan mungkin benchmark untuk tahun depan gitu ya, seri FR terutama FR 9091 ini juga cukup mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini memang ke depan memang kami melihat bahwa FR terutama 90 dan 91 ini cukup positif seperti itu pergerakannya. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasinya, pemirsa Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik.